Kita lanjutkan materi kita berdasarkan animasi yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, dan juga sudah Anda simpulkan tentang 3 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Maka pembahasan kita yang pertama dari rangkaian arus searah adalah tentang kuat arus listrik. Dengan simbol I. Ada buku yang pakai I kecil, ada buku yang pakai simbol I besar. Ya. Kuat arus listrik itu dinyatakan oleh banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti I sama dengan I per T. Dan kemudian berdasarkan animasi tadi Anda juga sudah melihat bahwa muatan yang berpindah tempat itu adalah elektron, di mana nilai 1 elektron, muatan dari 1 elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Sehingga kuat arus listrik I juga bisa kita cari lewat banyaknya elektron dikalikan besar muatan 1 elektron dibagi satuan waktu. Kemudian di pembahasan yang kedua, kita mengenal adanya hukum Ohm. Masih ingat ya, ini adalah materi SMP yang menyatakan bahwa kuat arus itu sebanding dengan beda potensial yang ada pada 2 titik. Nah, dalam hal ini hukum Ohm dinyatakan dalam bentuk P sama dengan I kali R. Ya, jadi hukum Ohm dinyatakan dalam bentuk P sama dengan I kali R, di mana P ini adalah beda potensial antara 2 titik dan R adalah besar dari hambatan. Nah, kemudian besaran yang berikutnya, jadi ketika kita belajar tentang hukum Ohm ini, di sini yang kita bahas adalah tentang beda potensial dengan simbol P. Nah, sekarang yang ketiga, hambatan. Simbolnya R. Masih terkait dengan materi SMP. Waktu di SMP Anda sudah belajar bahwa besarnya suatu hambatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga ada rumus Rho L per A. Rho ini adalah hambatan jenis, L ini adalah panjang kawat, A adalah luas penampang. Saya hanya mengulangi materi SMP, besarnya hambatan suatu kawat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu tergantung dari jenis kawatnya, dinyatakan dalam besaran hambatan jenis, berapa panjangnya, dan berapa luas penampang kawat tersebut. Kalau kita analogikan, kawat itu bisa dianggap sebagai jalan. Nah, kemudian ketika kita melewati suatu jalan, tentunya ada hambatan di sana. Jenis kawat itu bisa kita samakan dengan jenis jalan. Kalau jalannya beraspal dengan jalan yang berbatu, hambatan yang lebih besar yang mana? Tentunya hambatan jalan berbatu. Dengan panjang lintasan yang sama, kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian L, jalan yang singkat dengan jalan yang lebih jauh, dengan karakteristik jenis jalan yang sama, tentunya lebih cepat kita tempuh pada jalan yang singkat. Kemudian luas penampang, lebar jalannya. Kalau jalan yang kita lewati itu sempit, tentunya hambatannya akan lebih besar, sehingga tidak secepat ketika kita melalui jalan yang lebar. Nah, kemudian karena kita sudah berbicara tentang hambatan, maka kita lanjutkan pada rangkaian hambatan. Ada 2 rangkaian.
yaitu rangkaian seri, dan yang kedua rangkaian paralel. Sampai sudah ya, saya hanya mengulang. Rangkaian seri itu berarti hambatan dijejer-jejer seperti ini. Sedangkan kalau paralel itu dihubungkan. Kalau misal kita buat 3, nah seperti ini juga bisa hubungkan dengan sumber tegangan. Tentunya Anda masih ingat kalau untuk rangkaian seri RS kita peroleh dari penjumlahan besar hambatan dari masing-masing hambatan. Sedangkan pada rangkaian paralel RP kita peroleh dari penjumlahan seper. Nah, seperti ini. R3. Nah, kemudian bagaimana dengan kuat arusnya? Pada rangkaian seri ini enggak ada percabangan, berarti kuat arus di sepanjang kawat itu nilainya sama. Maka I pada rangkaian seri itu sama dengan I yang melalui hambatan 1 sama dengan I yang melalui hambatan 2. Sedangkan pada paralel dari sumber tegangan kuat arus mengalir, ketemu persimpangan. Berarti nanti kuat arus dalam rangkaian akan terbagi menjadi 3, melewati kawat 1, kawat 2, dan kawat 3. Apakah besarnya sama atau tidak? Tergantung dari besar hambatan yang ada di sana. Maka I paralel itu adalah I1 ditambah I2 tambah I3. Sedangkan untuk beda potensial, karena pada rangkaian paralel kuat arusnya itu sudah dipecah, maka tegangannya yang sama. PP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan pada rangkaian seri beda potensialnya yang dibagi, sehingga VS itu sama dengan V1 plus V2. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh soal.